Sekitaran jam 2 siang tiba-tiba anakku pengen makan dan mintanya itu dibuatkan telur dadar. Jadi mari kita langsung buatkan supaya makannya lahap. Karena mereka tuh doyan sekali sama telur dadar atau mie yang sudah disiram. Tapi kali ini dia mintanya telur dadar saja. Jadi ya sudah kita buatkan telur dadar saja. Dan ini sudah masak, jadi langsung saja saya siapkan nasinya dan perintilan-perintilannya. Dan kalau sudah siap itu baru saya panggil karena mereka itu sangat ribet sekali. Kalau belum siap baru dipanggil itu mereka teriak-teriak minta ini minta itu, jadi sekalian siap semua baru dipanggil. Dan ini dia bocil-bocilku yang tiap hari bikin rusuh dan bikin naik darah. Masya Allah tabarakallah, ini bocah-bocah pada aktif semua, jadi harus ekstra sabar banget baru bisa ngadepinnya karena ini bocah-bocah tuh pada aktif-aktifnya semua, jadi harus benar-benar sesuai dengan keinginan mereka, kalau tidak bisa ngamuk. Oke, kembali lagi di videonya. Nah, tidak terasa sudah di 1 menitan pertama. Nah, di sini cuman anak Arshilku yang makan karena kakaknya itu pengen buang air kecil dulu. Jadi saya suruh dulu pergi WC baru lanjut makan. Dan di sini tuh sepertinya dia sadar kamera atau tahu kameranya itu on, makanya sesekali dia lirik ke arah kamera. Oke, karena kakaknya sudah selesai buang air kecilnya dan lanjut makan. Jadinya mereka tuh sambil makan sambil bermain juga, jadi pasti lambat sekali nanti habis makanannya. Daripada bosan nungguin bocah-bocah selesai makan, jadi saya mau cuci piring dulu. Karena ini cucian piringku itu sudah numpuk lagi, padahal tadi pagi sudah saya cuci semua. Mungkin bekas makan siang tadi orang di rumah. Karena pas selesai mandi dan mau ke atas itu ganti baju sekalian istirahat juga, di sini tuh sudah pada kosong semua karena sudah saya cuci sebelumnya. Makanya saya heran kok numpuk lagi, padahal tadi sudah saya cuci dan ini juga baru jam 2. Berarti emang benar kan kalau pekerjaan rumah itu tidak ada habis-habisnya dan tidak ada selesai-selesainya sampai kapanpun. Ya sudah, tidak usah ngomel-ngomel lagi. Mari kita lanjutkan pekerjaan ini biar cepat selesai sambil nungguin anak selesai makan. Seperti biasa, setelah dicuci pakai sabun, lanjut dibilas pakai air sampai bersih. Dan jangan lupa disimpan kembali ke tempatnya setelah dibilas supaya lebih gampang kalau mau ngambilnya lagi. Oh iya, sampai lupa buat sapa-sapa kalian dulu baru lanjut di videonya. Ya sudah, saya mau tanya dulu apa kabar kalian hari ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga sehat-sehat selalu, jangan sakit-sakit. Satu lagi, semoga rezekinya dilancarkan biar bisa beli kuota supaya bisa nonton konten aku dan konten yang lainnya. Amin, Allahumma amin. Ya Allah ya Rob, ayamnya tidak mau berhenti berkotok terus dari tadi pagi. Padahal ini sudah jam setengah 9, bahkan hampir jam 9 pagi. Karena saya capek tuh ngulang-ngulang terus karena suara ayamnya itu berisik sekali. Tapi ya sudahlah, karena ayamnya itu tidak bisa dibilangin atau ditegur, jadi saya lanjutin aja. Karena kalau mau ditungguin sampai hening itu mustahil karena ini di perkampungan. Jadi pasti banyak sekali suara-suara seperti motor, ayam, anjing, dan lainnya. Oke, kembali lagi di videonya. Kalian bisa lihat sendiri tuh bocah-bocah belum selesai makan juga. Padahal saya sudah selesai cuci piringnya. Ini mau lanjut lagi ngisi air untuk stok air dingin di kulkas. Karena mereka tuh kalau berbarengan makan seperti ini sambil bermain juga, jadi makannya itu lambat sekali. Tapi ya sudahlah, yang penting mereka mau makan. Karena mereka tuh paling susah kalau mau diajak makan. Tapi karena mereka ini yang minta duluan, jadi langsung saja saya buatkan supaya cepat-cepat makannya. Karena kalau lambat bisa-bisa batal lagi mereka makannya. Karena mereka tuh begitu memang orangnya, sekalinya mau harus cepat-cepat. Kalau lambat itu bisa-bisa dibatalin lagi. Dan kembali lagi di videonya, ini sudah selesai pekerjaan kedua ngisi airnya di kulkas. Dan alhamdulillahnya juga ini anakku sudah selesai makannya, tapi nasinya itu tidak dihabisin. Jadi mau tidak mau daripada mau basir, jadi nasinya saya habiskan saja. Padahal saya itu tidak mau makan siang, tapi saya lihat jamnya itu sudah jam 3 juga, jadi sekalian saya makan saja, nanti malamnya tidak lagi. Oke, kembali lagi ke videonya. Nah, setelah mereka makan tuh kita duduk-duduk dulu di depan rumah atau di teras rumah itu, dan salpok sama kedondong. Anakku minta mau makan kedondong,
Jadi saya langsung saja buatkan ini cocolannya, karena memang sudah lama juga saya tidak pernah makan kedondong lagi. Jadi langsung saja kita pergi ambil dan eksekusi. Dan ini lama banget dikupasin kulitnya karena kedondongnya itu kecil sekali, tapi bagus karena langsung dimakan saja. Tidak seperti kedondong besar yang kelihatannya saja besar tapi isinya itu tipis karena ada rambut-rambutnya atau apalah namanya itu. Sedangkan kedondong kecil ini isinya tebal dan tidak ada rambut-rambutnya, jadi bisa langsung dikupasin saja terus dipotong-potong lanjut dimakan deh. Oke, kembali lagi di videonya. Di sini saya makannya itu cuman bertiga sama anak-anakku, dan cocolannya itu juga cuman simple saja. Cuman pakai garam, micin, penyedap rasa, terus ditambahin cabai, selesai deh. Saya tidak tambahin kecap karena saya tidak suka manis. Karena kalau saya makannya itu bareng mamaku pasti ditambahin kecap karena dia suka tuh yang manis-manis atau dipakein kecap. Tapi kalau saya itu cuman sukanya seperti itu saja. Oke, yang di rantauan jangan ngiler ya, karena kalian pasti rindu dengan makanan kampung seperti ini. Karena di situ pasti tidak ada, dan kalaupun ada harus dibeli juga, dan makannya itu tidak puas. Dan rasanya itu pasti beda, apalagi suasananya, karena di perkampungan itu apa-apa memang kalau diambil dari pohonnya langsung itu enak-enak saja dan segar juga ya kan. Oke, karena makan kedondongnya itu sudah selesai dan saya salvok sama sampah-sampah yang berserakan ini, jadi saya mau bersihkan dulu, lanjut setelah itu bakar sampah di samping rumah. Tidak pagi, tidak siang, tidak sore, selalu saja membersihkan. Tapi masih ada orang yang bilang kalau tinggal di rumah itu tidak ada kerjaannya, padahal ini apa namanya, kalau bukan pekerjaan, dan ini juga tidak akan selesai kalau tidak ada orang yang kerjakan. Oke, karena ini sudah selesai, jadi saya mau buang sampahnya dulu terus lanjut dibakar supaya sampahnya itu tidak menumpuk. Dan di sini juga saya salpok sama sampah-sampah kecil yang berserakan, tapi tidak bisa disapunya karena di sini tuh lembab atau becek karena habis hujan juga. Dan ini saya mau lanjut saja buang sampahnya di tumpukan sampah itu, terus lanjut dibakar juga. Terus lanjut saya mau pungutin plastik-plastik kecil yang bisa dibakar itu, karena di sini tuh juga basah, jadi cuman plastik-plastik saja yang bisa dimakan api. Sampahnya ini juga lumayan banyak, padahal di sini tuh menumpuk. Makanya itu saya kalau buang sampah itu langsung dibakar saja, karena kalau cuma ditumpuk saja di situ akan berserakan juga, karena ayam-ayam atau anjing itu sering orak-arik di sini atau potak-patik. Jadinya kalau tidak langsung dibakar itu percuma saja karena bakalan capek juga untuk pungutin sampahnya lagi. Oke, karena apinya juga sudah menyala dan semuanya sudah saya pungutin, jadi saya mau lanjut bersihkan dulu sepeda andalanku ini supaya kelihatan bersih juga meskipun jalanan becek karena musim hujan. Dan lagi-lagi di sini kalau buat kontennya itu di luar rumah atau di depan rumah itu pasti dilihatin banyak orang, tapi ya sudahlah, santai saja, nanti juga kebiasaan karena saya juga kan juga pemula, jadi orang-orang pada belum tahu kalau ini aku lagi buat konten. Meski rajinnya itu hanya di konten saja, tapi ada hikmahnya juga, karena sebelum saya rajin bikin konten saya bersih-bersihnya itu di atas jam 10-an, tapi karena ini harus bikin konten dan harus edit juga, jadi saya bersih-bersihnya itu pagi setelah antar anakku sekolah supaya bisa selesai dalam 1 hari saja, mulai dari edit videonya dan diupload di hari itu juga. Dan lebih utamanya itu bisa istirahat juga dengan cepat supaya bisa konsisten bikin kontennya setiap hari lagi, karena moodku itu sering berubah-ubah, jadi harus konsisten lebih banyakin istirahatnya supaya tidak kecapean. Oke, karena si Pinky sudah bersih, jadi lanjut saja, ini saya mau simpan dulu di tempatnya. Setelah itu baru saya mau lanjut lap-lap dulu ini supaya sepedanya itu cepat kering. Karena tidak terasa ini juga sudah di akhir video, jadi saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sejauh ini dan ditunggu kegiatan bareng aku Mama Arshila di video selanjutnya. Dan ini sudah selesai, jadi sebelum ku akhiri videonya saya mau ambil pakaian kering dulu karena cuaca hari ini tuh mendukung sekali, dan saya cucinya itu
itu juga pagi-pagi, makanya bisa kering dalam 1 hari saja. Oke, singkat saja ini sudah semua saya ambilinnya. Jadi saya mau angkut semua ini masuk ke dalam rumah. Tapi tidak sampai di situ saja. Ini lanjut lagi di malam harinya. Saya lihat nenekku makan makanan jadul seperti ini. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya itu apa, tapi di tempatku itu dinamakan dengan ulo. Dan sekian dulu videoku hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. See you. Bye-bye.